Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar dasar mikro pengendali kami dengan judul Perancangan Smart Home untuk Monitoring Rumah Menggunakan Internet of Things atau IoT dan ThinkSpeak. Adapun anggotanya di sini terdiri dari saya sendiri, Safira Anggraini Irawan, kemudian Irsyad Ainur dan Koprianto. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil laporan kelompok kami. Pertama, pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, rumah didefinisikan sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sehingga, sebagai tempat tinggal rumah harus memiliki fungsi-fungsi yang mendukung kenyamanannya, agar penghuni dapat menjadi tempat tinggal yang layak. Pada zaman sekarang sudah sangat modern. Seperti rumah sudah berkembang dengan fungsinya untuk hidup pemiliknya yang menghasilkan suatu konsep smart home. Di sini ada peran dari smart home. Smart home itu adalah rumah yang dilengkapi dengan sistem pengoperasian yang terkendali untuk banyak hal, seperti alat pencahayaan, yaitu lampu, seperti alat yang dapat diberi motor penggerak, contohnya garasi rumah, pagar, dan lain-lain. Jadi, untuk mengatur sebuah sistem kendali on atau off melalui remote control, smart home juga diwujudkan dengan menggunakan konsep IoT atau Internet of Things. Sini, IoT dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggunakan alat elektronik seperti smartphone, smart TV, ataupun elektronik lainnya. Jadi, konsep IoT ini kita terapkan untuk membuat sebuah teknologi, yaitu smart home. Oke, di sini ada metode manual seperti berdasarkan konsep smart home pada umumnya. Di sini akan dirubah dengan dukungan sensor LDR atau Light Dependent Resistor, di mana resistor atau sensor ini bekerja bergantung kepada tingkat intensitas cahaya yang mengenainya. Jadi, proses akan menyalakan lampu bisa terjadi secara otomatis dan praktis. Kemudian dilanjut hasil dan pembahasan. Jadi, kami telah menganalisa rancangan smart home ini sebagai pengontrol dan monitoring pada rumah dengan jaringan internet modul WiFi ESP8266. Maka dilakukan untuk menguji dari tiap-tiap bagian rangkaian untuk mendapatkan hasil alat yang dirancang sesuai yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan alat yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan. Sini ada implementasi sistem. Jadi hasil dari implementasi sistem monitoring smart home telah dirancang sebelumnya dan diimplementasikan. Dan di sini ada memiliki tahap penerapan sistem otomatis ke objek. Dengan sistem kendali smart home digunakan sensor LDR untuk mengontrol lampu teras rumah, sensor DHT11 untuk mengontrol kipas angin, serta memonitoring suhu ruangan dengan sensor MQ135 untuk mendeteksi kebocoran gas. Di sini juga ada implementasi perangkat kerasnya. Jadi, instalasi perangkat keras itu suatu proses instalasi alat atau perakitan yang digunakan dalam smart home berbasis IoT. Nah, dalam proses instalasi ini dilakukan penghubungan seluruh perangkat keras sehingga terciptanya sebuah rangkaian. Dan di sini juga menghasilkan sensor dan microcontroller yang menjadi satu pada project.
project board. Dan di sini juga kami menggunakan perangkat keras untuk memenuhi kriteria dalam pengembangan. Dan di sini ada node MCU ESP8266, di mana node tersebut berfungsi sebagai microcontroller sekaligus interface ke jaringan internet agar dapat dimonitoring di platform ThinkSpeak. Kemudian ada MQ135 sensor. Di sini juga sensor yang berfungsi untuk mendeteksi gas, dan ada sensor DHTT11 merupakan sensor yang dapat mengukur suhu dan kelembapan suatu ruangan. Kemudian kita menggunakan LDR sensor, di mana sensor tersebut berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitarnya. Kemudian ada adaptor, sebuah perangkat yang berfungsi sebagai catu daya yang digunakan. Kemudian ada step down, ini alat yang dapat menurunkan tegangan dengan input tertentu dan output tertentu. Kemudian ada lampu LED, ada LCD 16x2i2c. Sini juga LCD tersebut itu fungsinya untuk sebuah display yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang ada. Kemudian ada PCB atau Project Circuit Board untuk meletakkan komponen yang ada secara permanen. Dan ada motor DC, perangkat yang digunakan untuk memutar baling-baling kipas. Dan buzzer, ada perangkat yang dapat mengeluarkan suara ketika dialiri listrik. Dan transistor NPN, ada switch geser, dan terakhir ada resistor. Di sini juga ada implementasi perangkat lunak, di mana kami membuat sebuah program smart home. Penerapan yang dilakukan mencoba hasil program yang telah dibuat. Program ini terdiri dari 3 sensor sebagai inputannya, serta 3 buah output fisik. Dan perangkat lunak juga digunakan untuk implementasi sistem smart home adalah Arduino IDE dan ThinkSpeak untuk memonitoring alat tersebut. Di sini ada hasil pembuatan alat. Nah, ini ketika kita mengetahui jalur yang dilalui agar alat dapat berjalan dengan lancar, pastinya kami membutuhkan sebuah skema rangkaian elektronika. Adapun rangkaian elektronikanya sebagai berikut. Ya, ini contoh skema rangkaian elektronika. Jadi, setelah dibuatkan skema elektronikanya, maka dari itu harus diimplementasikan secara real agar dapat digunakan sebagai mestinya. Dan kemudian, ketika sudah membuat rangkaian elektronika, kemudian kita membuat hasil realnya. Ini contoh alat yang kami buat. Melanjutkan presentasi tadi, selanjutnya di sini terdapat codingan yang dimasukkan ke dalam alatnya. Di atas ini ada deklarasi dari library yang dipakai. Ada untuk dihubungkan ke WiFi, ini library-nya. Kemudian ada library untuk LCD. Ini untuk DHT suhunya. Kemudian selanjutnya ini ada deklarasi untuk APK-nya yang untuk menghubungkan ke ThinkSpeak. Ini SSD dan password itu digunakan untuk nanti ketika ESP mencoba menghubungkan ke WiFi. Jadi ini sumber untuk jadi menuju ke ThinkSpeak-nya. Oke, kemudian ini ada deklarasi dari untuk output dari deklarasi untuk pin yang mengeluarkan outputnya. Ini untuk inputnya. Kemudian di void setup, jadi membaca terlebih dahulu ini untuk inputnya dari mana. Kemudian ini yang tiga outputnya dari pin mana. Kemudian dimulai, LCD melakukan inisialisasi, kemudian akan mencetak ini satu persatu tugas besar mata kuliah dan selanjutnya akan tercetak di LCD
Setelah tercetak, kemudian ini akan tercetak di mana konfirmasi bahwa ISP sedang melakukan penghubungan ke WiFi. Jadi membaca tadi yang variabel SSD dan password yang telah kita definisikan di atas. Kemudian jika sudah ISP sudah bisa berhasil terhubung ke WiFi, maka akan tercetak ini di LCD-nya. Oke, kemudian untuk kode utamanya untuk looping-nya, ini membaca data dari pin-nya tadi, kemudian hasil dari sensornya dikirimkan ke field yang telah dibuat di ThinkSpeak. Jadi datanya dibaca dahulu, ini diinisialisasi lagi menggunakan variabel ini, layer status, TH dan gas, dan dikirimkan ke ThinkSpeak-nya menggunakan perintah ini. Nah, ini keadaannya jika nanti kipas menyala, maka akan terprint keterangan di LCD bahwa kipas telah menyala. Jika kipas mati, maka akan ditampilkan bahwa kipas mati. Kemudian keadaan untuk selanjutnya yaitu ketika buzzer menyala. Ketika buzzer menyala berarti itu menandakan sensor yang telah membaca adanya kebocoran gas. Jadi akan tercetak gas bocor. Dan ketika buzzernya low berarti ruangannya bebas gas atau aman. Dan untuk LDR statusnya yaitu lampunya berarti ketika lampunya menyala berarti keadaan sedang gelap dan lampunya akan menyala di print di LCD. Dan ketika light-nya low, terasnya berarti dalam keadaan terang. Nah, lampunya berarti mati. Itu untuk codingannya. Kemudian kita akan langsung masuk ke ThinkSpeak-nya. Jadi di sini sudah membuat channel untuk tugas besarnya. Jadi nanti codingan itu akan memasukkan hasil datanya ke ThinkSpeak di channel ini. Nah, ini untuk output dari temperatur dinyatakan dalam grafik. Kemudian ini untuk output dari temperatur dinyatakan menggunakan angka. Jadi ini field pertama yaitu membaca temperaturnya yang ditangkap oleh sensor suhu atau DHT. Kemudian untuk field kedua ini membaca kelembabannya, masih sama. Ini karena suhu dan kelembaban dibaca oleh sensor DHT. Ini kelembaban dalam bentuk chart atau grafik. Dan untuk ini dalam bentuk angkanya, kelembaban dalam bentuk angka. Nah, kemudian yang terakhir, ini field 3 itu membaca dari LDR ya, di mana keadaan gelap atau terang. Di sini membaca bahwa keadaan sedang terang, jadi lampu tidak menyala. Ketika nanti keadaan gelap, maka di sini akan berubah lampu teras menyala, dan ini ya chartnya atau grafiknya akan berubah menjadi 1. Ini kan 0, jadi akan naik ke 1. Oke, itu presentasi untuk codingan dan pengaplikasian atau implementasi ke ThinkSpeak. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari alat yang telah dibuat ya. Jadi di sini terdapat beberapa komponen. Ada saklar, ada ini menuju ke satu daya. Ini dinamo DC kita asumsikan sebagai kipas angin. Di sini ada buzzer, ini LED. Ini adalah sensor gas MG135. Di sini ada sensor suhu DHT11. Di sini sensor LDR. Di sini microcontroller ESP8266. Ini kita pakai versinya Amiga. Lalu di sini ada LCD. Ini LCD sudah terdapat I2C, yaitu serial adapter lah istilahnya. Lalu di bawahnya ada step down. Kita buka aja ya. Pertama nyalakan. Nah, di sini akan menampilkan display. Lalu yang pertama ada Safira, yang kedua ada RZ,
dan yang ketiga ada Koprianto. Ini kelas kita. Ini proses menghubungkan ke wifi. Ini SSID-nya hehe. Nah, sini sudah terhubung ke wifi. Nah, di sini suhu 29 mati, aman, lampu teras mati. Kita coba sensor gas dulu. Ini kita pakai korek. Nah, itu akan menyala dan indikasi tadi gas bocor. Oke, kita tunggu mati. Nah, ketika sudah tidak ada gas, maka alarm akan mati. Kita coba lampu ya. Ini kebetulan lagi siang, jadi saya tutupin ini sensornya saja. Nah, nanti LED akan menyala dengan sendirinya. LED itu kita asumsikan sebagai lampu teras. Nah, itu kita coba memanaskan sensor data ini agar dapat mendeteksi sampai 30 derajat. Nah, maka dinamo dasar akan menyala dengan sendirinya. Ini menyala. Ketika nanti suhu di bawah 30 derajat, maka dia akan mati sendirinya. Kita tunggu sampai 30 derajat ke bawah. Ini bisa nyala secara bersamaan ya. Ini nyala bersamaan tiga-tiganya. Oke. Nah, itu sudah turun di bawah 30 derajat, maka kipas akan otomatis mati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.